Halo kawan, APBN. Nah, APBN memiliki fungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai yang telah direncanakan, gitu ya. Tapi kan harus ada ya perencanaan keuangan negara kan gitu ya. Nah, itu termasuk fungsi APBN sebagai apa nih? Nah, jadi fungsi APBN itu ada 3 nih. Jawab, mana jawabnya tulisannya? Nih, jawab. Fungsi APBN itu pertama dia berfungsi sebagai fungsinya adalah fungsi alokasi. Nah, dia fungsinya adalah fungsi alokasi. Apa ini fungsi alokasi? Fungsi alokasi itu gini. Anggaran negara itu harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, untuk dan sorry jadi gini, maksudnya gini, anggaran negara itu harus diarahkan untuk pengangguran dan pemborosan sumber daya. Jadi anggaran harus bisa mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya yang ada, dan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan efektivitas perekonomian. Itu fungsi alokasinya, gitu ya. Oke, terus ada lagi fungsi apa lagi kira-kira? Fungsi distribusi. Ya, fungsi distribusi. Nah, apa ini fungsi distribusi? Nah, kalau tadi alokasi sudah ya. Fungsi distribusi itu apa sih? Nah, kebijakan anggaran itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jadi artinya dia harus uh, jadi harus terdistribusi anggarannya itu dengan baik, dengan adil. Misalnya untuk dana anggaran pendidikannya berapa, dana anggaran untuk perekonomian berapa, itu di APBN itu harus terdistribusi dengan baik. Makanya disitulah fungsi distribusi adil ya, nggak jomplang nih antara anggaran kesehatan dengan anggaran ekonominya, misalnya seperti itu fungsi distribusi. Oke, jadi belum cocok ya. Kalau ini apa nih, pedoman, oh sip, berarti yang terakhir nih kayaknya. Fungsi apa kira-kira? Betul, fungsi stabilisasi. Nah, stabilisasi. Nah, apa itu stabilisasi? Stabilisasi itu adalah anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara atau mengupayakan keseimbangan perekonomian. Nah, seperti itu. Kira-kira mirip nggak nih? Memiliki fungsi pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur. Nah, mirip ya. Menyeimbangkan apa namanya, perekonomian, atau ini sama aja nih, mirip. Memiliki fungsi agar pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur. Teratur, gitu ya. Atau kalau tadi bahasa yang saya sebutkan untuk memelihara atau bukan agar keseimbangan perekonomian ya, atau keseimbangan atau teratur ya, sebahasa lah ya, mirip-mirip ya, seperti itu. Jadi sebenarnya APBN yang di sini nih, yang di soal ini, dia merupakan sama dengan fungsi dari stabilisasi, gitu ya. Dia APBN sebagai fungsi stabilisasi. Oke, sip, mantap, see you, dadah. Oke, lanjut kawan. Tujuan penyusunan APBN, yuk jawab. Jadi ada clue-clue di tujuan penyusunan APBN. APBN. Kan APBN itu anggaran apa coba? Ya betul, anggaran pendapatan dan belanja nasional. Jadi rencana lah ya, rencana pendapatan dan pemasukan, pendapatan dan pengeluaran, kira-kira gitu. Tujuannya apa sih disusun pakai APBN segala? Ini sama aja, kasarannya lah rencana keuangan negara sama. Oke, dengan rencana keuangan negara ini dia harapannya ada pedoman nih, pedoman pendapatan dan pedoman pembelanjaan negara tentunya ya. Tujuan akhirnya nanti untuk apa sih? Kalau pendapatannya bagus gitu ya, pengeluarannya juga oke, tujuannya ujung-ujungnya buat apa? Buat pertumbuhan ekonomi biar bagus. Terus ujung-ujungnya lagi buat apa? Ujung-ujungnya lah untuk kesejahteraan atau kemakmuran. Nah, gitu ya. Kemakmuran. Siapa? Ya rakyatnya.
bukan pejabatnya gitu ya. Oke, rakyat dulu lah ya. Jadi itu tujuannya itu. Jadi sebenarnya dia sebagai pedoman untuk belanja, pedoman untuk pendapatan gitu ya, sehingga pertumbuhan ekonominya naik, sehingga memberikan kemakmuran untuk rakyatnya. Oke ya. Oke, itu sebenarnya clue-nya di situ ya. Nah, clue-nya di sini. Coba kita cari agar penggunaan uang negara dapat didistribusikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bisa jadi karena tadi clue-nya adalah untuk kesejahteraan ya. Ini bisa jadi. Cek yang lain. Memperbesar pendapatan dan pengeluaran negara sebaik mungkin berdasarkan politik anggaran surplus. Enggak ya, jadi bukan ke sana. Ini tidak sesuai clue. Agar uang yang diterima negara yang bersumber dari pajak dan pendapatan lainnya dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan desentralisasi. Juga bukan masuk clue, tidak masuk clue kita. Agar menggunakan uang negara dari tabungan pemerintah dapat sebaik mungkin sesuai dengan undang-undang. Tidak juga. Mengatur sedemikian rupa sehingga penggajian, pembiayaan yang dilakukan pemerintah tepat saat. Enggak juga. Jadi yang sesuai clue ya cuman A ternyata. Cakep. Clue-nya nih ya. Sip, see you. Dadah. Sukses buat kalian. Oke, lanjut kawan. Jawab. Ini apa nih yang ditanyakan ya? Ya kan adalah perhatikan unsur-unsur penerimaan dan pengeluaran seperti ini, gitu ya. Pengeluaran rutin APBN ditunjukkan oleh nomor berapa aja nih yang rutin ya. Rutin itu berarti belanja barang. Ini rutin. Apa lagi? Pembiayaan rupiah enggak. Belanja pegawai, yeps, ini rutin, ya kan? Apalagi kira-kira? Subsidi daerah otonom enggak, bantuan program. Oke. Nah, berarti 1, 3 sama 5. Ada enggak? Ini dia gitu ya. Itulah belanja-belanja rutin atau pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah ya. Oke, sip, itu dia. So easy insyaallah gitu ya. See you, dadah.